Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusuf Sulaiman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Ini adalah salah satu bab dari dimensi 3 yang ada di kelas 12. Baik, anak-anakku sekalian, apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian titik, garis, dan bidang plus aksioma Euclides. Bagian kedua, kita akan pelajari juga kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kemudian bagian ketiga, kita akan mempelajari kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Dan yang terakhir adalah kita akan pelajari tentang kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Baik, anak-anakku sekalian, kita awali dengan pengertian titik. Di sini kita lihat titik itu hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran, tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital seperti ini. Oke, nah ini titik A disebutkan pakai huruf kapital, dan satu lagi titik B ini. Nah, ini pengertian titik. Berikutnya kita lihat pengertian tentang garis. Apa itu garis atau garis lurus? Garis lurus memiliki ukuran panjang tetapi tak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja atau disebut wakil garis, jadi bisa diperpanjang. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, G, H, dan K, dan seterusnya, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung, seperti titik misalnya. Ini contoh garis G menggunakan huruf kecil. Ada juga garis AB, segmen atau ruas garis AB, itu pengertian garis. Berikutnya, apa yang perlu diketahui? Pengertian bidang. Apa itu bidang? Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Biasa diberi nama alfa, bidang beta, bidang mu, atau menggunakan huruf besar, bidang H, bidang U, dan seterusnya. Atau dengan menyebutkan titik-titik sudut pada bidang tersebut. Contohnya misalnya ini bidang alfa, dilambangkan dengan persegi. Ya, kemudian ini bidang ABCD, menyebutkan titik-titik sudutnya. Kemudian ini bidang beta, digambarkan dengan persegi panjang. Ini bidang, satu lagi bidang yang menyebutkan dengan titik-titik sudutnya. Ini pengertian bidang. Apalagi yang perlu diketahui untuk membahas sub berikutnya. Oke. Berikutnya anak-anakku sekalian. Oke, itu beberapa contoh informasi. Berikutnya adalah tentang aksioma Euclides. Pengertian titik dan garis. Aksioma itu apa? Aksioma itu adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclides memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Oke, yang pertama, melalui 2 buah titik sembarang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Kita perhatikan nih. Ini ada 2 buah titik A dan B, maka melalui 2 buah titik ini dapat dibuat sebuah garis lurus, hanya satu garis lurus. Aksioma pertama. Kemudian aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Lihat contohnya. Ini jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, nah, seperti ini, maka garis tersebut
terletak pada bidang. Oke, aksioma ketiga. Aksioma ketiga, melalui 3 buah titik sembarang, tidak pada satu garis, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Kita lihat nih, contohnya tuh. Ada 3 buah titik yang tidak segaris, maka hanya dapat dibuat sebuah bidang yang melalui ketiga titik tersebut. Oke, berikutnya tentang bidang nih. Dalil pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Oke, ini ada 3 titik sembarang, maka dapat dibuat sebuah bidang di situ. Dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Titik berada di luar garis. Lihat aplikasinya, animasinya. Kita lihat ya, ada sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik, di mana titik tersebut terletak di luar garis. Dalil yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Kita lihat, ada 2 buah garis berpotongan, maka melalui 2 buah garis berpotongan ini hanya dapat dibuat satu bidang saja. Dalil keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang sejajar. Perhatikan animasinya, ada 2 buah garis sejajar, maka dari 2 buah garis yang sejajar ini hanya dapat dibuat satu bidang saja. Bisa dipahami ini anak-anak ya? Oke, kita lanjut kalau begitu tentang kedudukan titik. Kedudukan titik terhadap garis nih yang pertama. Oke, titik terletak pada garis. Lihat animasinya, ada sebuah garis, maka titik terletak di luar garis seperti ini, terletak pada garis seperti ini. Yang kedua, titik berada di luar garis. Mudah kan? Kita lihat titiknya ada di luar garis. Yang ketiga, contoh nih. Oke, misalnya kita punya garis G yang melalui rusuk AB, maka di sini titik terletak pada garis mana aja? Ada titik A dan ada titik yang di luar garisnya adalah DCGH. Kemudian berikutnya kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Lihat animasinya. Bahwa titik A terletak pada bidang U. Yang kedua, titik berada di luar bidang. Maka titik B itu ada di luar bidang U. Gitu ya. Contoh, misalnya kita punya bidang DCGH. Yang pertama, mana titik-titik yang terletak pada bidang? Nih, berarti titiknya ada DCGH. Itu salah satu begitu. Padahal banyak titik yang ada di bidang itu. Ini hanya ada contoh yang di ujung-ujungnya saja. Di mana titik yang terletak berada di luar bidang DCGH? Nah, ini ada titik A, B, F, E. Itu kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukannya apa lagi yang akan kita pelajari? Oke. Berikutnya adalah kedudukan garis. Yang pertama, kedudukan garis terhadap garis lain. 1. 2 garis berpotongan artinya ada satu titik persekutuan. Contohnya, kita lihat sini ada garis G dan garis H berpotongan di satu titik. Gitu ya. Yang kedua, kita lihat yang kedua, 2 garis berimpit. Ada lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya di garis G berimpit dengan garis H. Terletak pada satu bidang yang sama. Ya, kedudukan apa lagi berikutnya? Yang ketiga, 2 garis bersilangan. Artinya 2 garis itu tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Ini animasinya kita lihat. Oke, ini satu garis lagi yang menembus bidang di titik A, menembus bidang alfa. Itu kedudukan garis terhadap garis yang lainnya.
Kedudukan garis yang lainnya. Ada nih, lihat. Dua garis sejajar, berarti tidak ada titik persekutuan antara dua garis tersebut. Dan pasti dua garis tersebut bisa dibuat dalam satu bidang. Gitu ya. Kemudian yang kelima, aksioma melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Kita lihat animasinya. Ada garis G, kemudian ada satu titik di luar garis G, maka melalui satu garis dan titik yang berada di luar garis itu hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, itu garis H. Gitu ya. Tentunya ada pada bidang yang sama. Contoh, ini nih. Garis G, lihat garis G itu melalui rusuk AB. Garis G berpotongan dengan rusuk AD. Kita lihat nih. Berpotongan dengan rusuk AE, BC, dan BF. Oke. Contoh berikutnya. Garis G sejajar dengan DC, EF, dan HG. Oke, sekarang satu lagi. Garis G bersilangan dengan, lihat garis G akan bersilangan dengan CG. Perhatikan, kedudukan bersilangan itu G bersilangan dengan CG. Kemudian G bersilangan dengan DH. Kemudian G bersilangan dengan EH. Dan G juga bersilangan dengan FG. Nah, itu kedudukan garis terhadap garis. Mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya. Tapi kalau misalnya sudah dipahami, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan untuk ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.